Hai teman-teman semuanya. Di era Presiden Jokowi banyak sekali pembangunan besar-besaran yang dilakukan. Hal itu dilatar belakangi karena infrastruktur di Indonesia ini sangat tertinggal jauh dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Menurut Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Bapak Heri Trisaputra Zuna, bahkan di tahun 2022 saja, angka stok infrastruktur Indonesia masih sekitar 40%. Sementara, angka rata-rata global itu berkisar sekitar 70%. Padahal, kita ketahui sudah banyak sekali proyek yang dibangun dalam 9 tahun terakhir. Untuk mengejar ketertinggalan itu, tentu Indonesia harus lebih gencar lagi dalam membangun proyek-proyek infrastruktur. Harusnya seperti itu. Atau kalau enggak, kita akan semakin tertinggal dari negara-negara lain. Namun sebagai negara berkembang tentu masalahnya adalah modal yang kurang memadai. Hingga akhirnya Indonesia harus berhutang kepada negara-negara tetangga untuk membangun infrastruktur. Nah, mulai dari sinilah muncul banyak perspektif di masyarakat bahwa Indonesia sudah gemuk hutang dan pembangunan proyek-proyek itu harus segera dihentikan atau nantinya beresiko default atau gagal bayar hutang alias bangkrut. Sebenarnya, hal ini bukanlah perspektif buta saja, karena pada dasarnya sudah ada kok beberapa negara yang gagal bayar hutang. Hal itu karena jalan pintas yang diambil untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di negaranya. Misalnya nih, pada April 2022, Bank Sentral Sri Lanka telah mengumumkan gagal bayar hutang sebesar 51 miliar US dollar terhadap hutang luar negeri. Utang luar negeri Sri Lanka per akhir 2021 sebesar 50,72 miliar US dollar. Jumlah ini sudah 60,85% dari produk domestik bruto mereka. Salah satu negara yang meminjamkan uang ke Sri Lanka adalah Cina. Negeri tirai bambu itu merupakan salah satu kreditur terbesar di negara itu. Pemerintah Sri Lanka meminjam uang ke Beijing untuk membangun sejumlah infrastruktur sejak tahun 2005 melalui skema Belt and Road. Salah satunya untuk pembangunan pelabuhan Hambantota. Alih-alih Hambantota menjadi lebih besar, pelabuhan itu akhirnya jatuh ke tangan Cina dengan penguasaan selama 99 tahun dimulai tahun 2017. Contoh lain seperti negara Zambia. Zambia sejak 2020 telah menjadi negara Afrika pertama yang gagal bayar hutang setelah kehancuran akibat COVID-19. Pemberi pinjaman terbesar termasuk Cina dan negara-negara barat. Mereka setuju untuk merestrukturisasi hutang sebesar 6,3 miliar US dollar atau sebesar 95 triliun rupiah. Hal itu diprakarsai atau didorong oleh G20 di Paris pada tahun 2000. Tercatat, saat ini hutang negara Zambia mencapai 8,9 miliar US dollar pada Maret 2023. Dan sekarang, negara ini terancam gagal bayar hutang. Negara terbaru yang menjadi korban hutang Cina adalah Pakistan. Sebenarnya, kekhawatiran pada hutang Cina yang menggelembung di Pakistan sudah muncul sejak tahun 2021. Menurut sebuah studi Dana Moneter Internasional atau IMF, hutang luar negeri Pakistan menggelembung menjadi 90,12 miliar US dollar pada April 2021. Islamabad berhutang kepada Cina sebesar 24,7 miliar US dollar atau lebih dari 27% seluruh beban hutang Pakistan. Menurut IMF, beban hutang tersembunyi dan hutang negara akan menjadi penyebab utama keprihatinan Pakistan dalam beberapa tahun ke depan. Aset Pakistan akan dikaitkan dengan ekonomi Cina. Diketahui, Pakistan sendiri memiliki 26 proyek dengan Cina yang tertuang dalam Cina-Pakistan Economic Corridor. Ini termasuk 8 proyek energi, 4 transportasi, 1 komunikasi, 3 pendidikan, 2 perbankan dan jasa keuangan, 1 konstruksi dan rehabilitasi, serta 2 pemerintah dan masyarakat sipil. Selain itu, masih banyak contoh negara-negara lain yang saat ini terancam gagal bayar hutang. Misalnya nih, seperti Kenya, Maladewa, Uganda, Argentina, Venezuela, Zimbabwe, Nigeria, Mesir, dan lain-lain bro. Lantas, bagaimana nasib Indonesia mengingat hutang luar negeri kita yang cukup besar? Data terakhir melaporkan sebesar 520,8 miliar US dollar atau sekitar 7.787 triliun pada Juli 2023.
United Nations atau PBB meluncurkan laporan yang berjudul World of Debt pada beberapa waktu yang lalu. Laporan ini menggambarkan besaran hutang negara-negara di dunia yang telah menyebabkan krisis sistemik terhadap kehidupan manusia. Dalam laporan itu, hutang publik secara global telah mencapai 92 triliun US dollar pada tahun 2022. Angka ini naik signifikan dari periode 2002 sebesar 17 triliun US dollar. Sialnya, 30% dari total hutang global itu dimiliki oleh negara-negara berkembang dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dari negara-negara maju. Saat ini, sebanyak 52 negara yang hampir 40% negara berkembang berada dalam masalah hutang yang serius. Artinya, sekitar 20 negara berkembang saat ini sedang terancam gagal bayar hutang. Apakah Indonesia termasuk di dalamnya? Nah, saat ini kita masih patut bersyukur Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang terancam gagal bayar hutang. Meski hutang pemerintah mencapai 7.787 triliun, itu masih sebesar 30,15% terhadap produk domestik bruto. Jika dibandingkan dengan rasio hutang terhadap negara lain, misalnya nih Malaysia, yang sekitar 67% dan Filipina sekitar 57%. Jadi untuk saat ini, kita masih cenderung lebih aman daripada mereka. Ditambah lagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stabil, sekitar di angka 5 hingga 5,3%. Artinya, selain pendapatan negara Indonesia yang sangat besar, sekitar 1,29 triliun US dollar atau sebesar 19.000 triliun, Indonesia juga mendapatkan dana tambahan dari pertumbuhan ekonomi sebesar 980 triliun rupiah. Jadi untuk membayar cicilan seluruh hutang Indonesia serta bunga-bunganya, di setiap tahunnya berkisar 750 hingga 900 triliun, tidak perlu merogoh kocek dari pendapatan negara, cukup dari uang dari pertumbuhan ekonomi saja. Makanya, sering kita mendengar bahwa hutang kita masih aman. Ya, karena ini alasannya bro. Bahkan, pertama dalam sejarah pada 16 Maret 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi kabar baik bahwa RI tak lagi gali lubang tutup lubang pakai uang hutang. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan keseimbangan primer per Februari 2023 tercatat surplus sekitar 182,2 triliun. Bagi yang belum paham keseimbangan primer, yaitu selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga hutang. Jika total pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran bunga hutang, maka keseimbangan primer akan positif, yang berarti masih tersedia dana yang cukup untuk membayar hutang. Nah, saya harap kalian sampai di sini pahamlah mengenai keseimbangan primer ini. Jika dibandingkan negara-negara tetangga kita, misalnya nih seperti Malaysia, tentu dalam hal mengelola hutang, kita lebih baik daripada mereka. Yuk, kalau begitu kita mengintip ke pengelolaan hutang mereka. Total PDB yang dihasilkan Malaysia sebesar 469,62 miliar US dollar, sedangkan hutang luar negeri Malaysia dilaporkan sebesar 260 miliar US dollar pada Juli 2023. Itu artinya hutang pemerintah Malaysia sebesar 63,3% dari PDB negara mereka. Tentu Indonesia lebih baik, di mana pendapatan negara kita hampir 3 kali lipat lebih besar, namun hutang kita 50% lebih rendah daripada Malaysia. Maka tak heran, pada 2 Oktober 2023 kemarin, Bank Dunia atau World Bank memuji pengelolaan hutang luar negeri Indonesia. Meski bengkaknya hutang-hutang negara di kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik yang terjadi karena pandemi COVID-19, namun justru pertumbuhan hutang Indonesia paling baik. Misalnya, tingkat hutang pemerintah Indonesia sejak 2010 hanya sebesar 25% dari PDB, menjadi kini tembus 39% dari PDB atau hanya tumbuh 14%. Sedangkan Cina di tahun yang sama dari 25% menjadi 51%. Thailand dari 28% menjadi 54%. Malaysia dari 48% menjadi 60% terhadap PDB mereka. Ditambah lagi track record Indonesia selama ini belum pernah yang namanya itu gagal bayar hutang, meski dalam keadaan terburuk pun seperti saat krisis moneter yang melanda di masa Orba. Jadi kesimpulannya,
Hutang kita mungkin akan terus meningkat, tetapi perlu diingat, size ekonomi kita juga akan terus meningkat, bahkan saat ini saja tertinggi sejak Indonesia merdeka. Terlebih besaran maksimal hutang negara kita sudah diatur oleh pemerintah untuk menjaga gagal bayar hutang. Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara bahwa rasio hutang maksimal 60% dan defisit APBN maksimal hanya 3%. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!